nggak pakai HTTP? HTTP Oke aja ya. oh makanya gimana di Gimana aja. Nah ini kan tes RSS ini buat ngetes apakah ini jalan atau enggak. Klik sekali. Nih tes yang link tes RSS gitu. Nanti di bawahnya ada nih kan nih. Ini kan aktif, cek ngecek, ini bukan itu bawahnya. Nah kalau grafik oke berarti feed pass oke, berarti sudah jalan gitu. Nah itu kan juga ada advanced settingan, ini diklik di spasi aja, spasi, advanced settingnya dibuka. Nah update frekuensi ini bisa diatur nih. Check for new post, efektif 30 menit kan? Ini udah paling cepat 30 menit. Nah ini post up to ini 1 kan? Ini bisa dipilih sampai maksimal 5. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita dalam 30 menit itu ngepost 5 misal atau 10, kalau yang dipilih cuma 1, nanti dia timer cuma 1, yang lainnya nggak kebagian. Tapi kalau misalnya kita post 5 dan atau 4, yang dipilih sini 5 maksimum, jadi nanti 4 harus masuk di filter feed semua. Gitu. Ini jadi diganti di maksimum aja, itu biar semuanya tampil. Nah, post konten. Nah, ini include bisa dipilih. Ada title and description. Kalau title and description, pernah nemu nggak sih kayak di Twitternya Media Indonesia atau apa? Kadang-kadang ada misalnya dalam kurung Media Indonesia, gitu kan. Terus ada bayi dibuang di kali. Ditemukan anak-anak. Jadi kayak awal beritanya itu masuk sampai sebatas bisa ditampung sama Twitternya. Jadi tetap setelah ada Media Indonesia, terus ada judulnya, terus link URL-nya, terus nanti sisanya tuh buat description-nya itu dikit gitu. Ini kan ada title and description, ada description only kalau papan atas, title only. Kalau saya sih biasanya bilang title only, karena biarin kalau orang nge-retweet biar gampang gitu. Oh itu biasanya kan kebanyakan orang title only ya? Title only ya, nah itu bisa dipilih. Tapi keuntungannya lainnya, kalau pakai title and description, kalau misalnya di postingnya itu ke Facebook, nanti dia kayak ngambil thumbnailnya gitu loh. Kayak pernah nemu nggak sih kayak misalnya ada link, share link, tapi nanti di bawahnya kayak dia ngambil sendiri teks dari teksnya itu buat awalannya, kayak gitu. Dia kalau itu kayak gitu. Tapi kalau cuma title and description ya udah kayak ngepost link biasa aja. Berarti kita pilih tadi yang title doang di sini. Title on di sini milihnya. Lalu kan bawa terus. Ini buat option buat linkinnya, biarin aja. Biarin aja nih post linknya juga. Biarin aja. Nah post prefix. Nah post prefix ini buat awalan di semua tweet yang akan muncul nanti dari feed ini. Misalnya kayak ini ya, misalnya ditambahin dalam kurung atau bracket atau apalah gitu misalnya blog Dwi gitu kan, dan bracket. Jadi nanti setiap tweet yang muncul baru nanti dia akan misalnya left bracket blog Dwi, right bracket judul tweetnya apa, judul postnya apa, baru linknya gitu. Itu prefix. Jadi prefix ya awalan kan ya. Ada suffix juga, suffixnya buat akhiran. Jadi bisa akhirannya bisa aja sambil mention siapa gitu kan, otomatis gitu misalnya. Dan ini akan muncul terus di tweetnya. Jadi buat tambahan, terserah kita mau isi apa aja. Kalau di Kartunet sih di sini bisa pakai hashtag gitu, nggak penting kayaknya. Ya udah, kalau ini tinggal continue nih. itu ada bagian kelewatan. Continue. Terus ini nggak perlu dirubah lagi kan? Nah, yaudah kalau selesai ya nanti langsung all done. Congratulations nih. Gitu. Gimana Dan? Saya di Facebook kamu muncul. Ngerti ya? Hah? Facebook kamu muncul? Mungkin agak lama kali. Aku juga kemarin
kemarin agak lama tuh. Beda ya, nggak langsung bareng mas ya? Nggak langsung ya. Gimana tadi mau nyetingnya udah ngerti ya? Mau nyeting segala macam. Terus tadi iklan nih. Nah iklan belum. Mas Haji udah bisa kan? Nah itu udah matang. Nah, Sensi ya. yes. Ya. Tapi yang Ya jadi buat yang iklan itu dijelasin dulu. Mbak Dwi belum ya? belum, aku juga belum. Jadi gini buat yang iklan itu. Iklan tuh maksudnya apa sih iklan? Jadi gini di blog kita kan sebenarnya kita juga bisa masang iklan. Oh yang Google Ads itu. Nah, iklan pihak ketiga ya. Jadi iklan tuh ada dua tipe. Ada namanya iklan buat pihak ketiga, sama iklan yang secara langsung. Kalau secara langsung kan misalnya, kayak misalnya kita punya Deticom nih, gitu kan. Orang langsung masang ke kita, gue mau masang iklan dong, gitu kan. Gue bayar sekian untuk berapa hari gitu misalnya, atau spesies sekian lebarnya gitu segala macam. Itu iklan secara langsung kan ya. Kalau pihak ketiga, kita cukup pasang script atau pasang kode-kode di situs kita. Nanti otomatis akan muncul iklan-iklan yang itu kayak semacam kita jadi pihak ketiga, namanya jadi pihak publisher. Jadi kalau dunia iklan ada dua di iklan online, ada advertiser sama publisher. Advertiser itu tuh orang yang masang iklan, kayak misalnya Badri punya produk jual mobil gitu misalnya kan. Nah itu advertiser, dan Badri nyari situs-situs yang menyediakan jasa iklan online. Jadi misalnya Badri datang ke Google atau datang ke ini yang namanya AdSense Cam Indonesia ya, tadi ya, AdSense Cam gitu kan. Jadi tinggal datang ke AdSense Cam-nya aja, tinggal ini gue mau pasang iklan untuk sekian hari, sekian gini ketentuannya bla 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 gitu deh. Jadi tinggal bayar ke orang itu, nanti iklannya akan muncul di blog-blog orang atau di situs-situs orang yang mendaftar sebagai publisher si AdSense Cam. Itu jadi yang publisher, kita sebagai publisher yang punya blog, punya medianya, nggak perlu ribet-ribet ngurusin perjanjian apa segala macam. Kita cukup masang iklannya. Kalau ada yang ngeklik iklan itu di kita akan dapat duit nih, akan dapat sekian gitu. Biasanya kalau iklan ini, iya, tapi kalau iklan Indonesia kecil-kecil sih, paling berapa ribu doang sekali klik gitu kan. Kalau Google variatif, Google AdSense. Jadi memang yang paling besar itu Google AdSense kan. Akhirnya di lokal-lokal ada yang niru, yang sifatnya lokal, buat iklan lokal. Tapi sekarang Google juga udah mau masuk iklan-iklan bahasa Indonesia juga kok. Nggak cuman di luar doang. Gitu. Google AdSense itu dia sekali klik, dia ada sistemnya dua, namanya pay per review, pay per click, sama pay per satu lagi apa ya? Per klik sama per review kalau nggak salah. Jadi PPC sama PPR gitu. Jadi kalau yang per klik itu akan si publisher akan dapat bayaran ketika iklan itu diklik sama orang gitu. Jadi setelah diklik ada, dan Google itu beda-beda, ada iklan-iklan yang mahal, ada iklan-iklan yang murah gitu. Ada yang bisa di sekali klik $100 juga ada, sampai $100 sih, $100 juga ada. Berapa? Juta. Oh iya benar. Ada yang gitu, bisa. Tapi ada juga cuma berapa sen gitu doang juga ada. Biasanya sih ada iklan-iklan tertentu yang mahal gitu kan. Nah kalau paper review itu, dia setiap iklan kita itu dibuka dalam artian bukan diklik ya, halamannya itu dibuka-buka segala macam, itu per berapa ratus atau per berapa ribu itu ada bayarannya sendiri juga, meskipun nggak diklik orang. Gitu. Jadi makanya gimana kalau misalnya kita ingin dapat penghasilan itu, bagaimana kita bisa menciptakan blog atau situs itu yang banyak pengunjungnya. Bagaimana biar banyak ya, kita harus menjaga konten yang menarik kan. Itu dengan strategi tertentu. Gitu. Nah kalau Google AdSense sebenarnya kita biasanya daftar, tapi untuk waktu pembuatannya, karena dia butuh approval dulu ya, itu agak sedikit lama gitu. Tapi nanti kita bisa belajar itu next lah. Untuk sekarang kita coba dulu yang iklan yang lokal gitu. Kemarin diajarin cara masangan juga mas ya? Nah, Di widget ya? di AdSense Cam-nya. Tapi pas dipasang di blognya? Bisa. Di widget ya? Ya kan? Ya udah. Coba ada mas aja ya kan? Bertransfer ilmunya untuk cara ini di AdSense Cam. Sama buka blognya dulu. Blognya apa sih AdSense Cam-nya kita dulu nih? Blognya dibuka sama AdSense Cam-nya juga dibuka. AdsenseCam.com.
AD SE CAMP ya. Ya, camp.com. Benefitnya tutup aja kan? Apa tadi? Terus AD SEN SE Aduh, tahu AD S E N SE S E camp.com. CAMP. camp.com. P ya. Dah. Terus Mama kan setelah P mama ya? Sebelum P mama ya? Adsense mama nih. Mama papa. Udah masuk kan ya? Udah terus. Bloknya kan udah buka juga kan ya? Dashboardnya kan Terus kita ke AdSense Camp-nya udah kan ya? udah. Terus kita cari publisher di AdSense Camp-nya. Publisher gini. Iya. Kan di sana ada home, ada advertiser, ada publisher, ada kontak us. Publisher. Publisher. Enter ya? Ya, udah enter. Terus Option Indonesia kan? Kan? Udah deh, di bawahnya kan ada suruh ngisi formulir ya. isi ya? Ya iyalah. Kena aja lagi. Kita ketemu belum? Di situ ada tulisan get started paling atas. Get started. Di sampingnya ada tulisan sign in. Tapi yang kita klik get started. Ya udah jadi apa keluar. Ini get started. Iya. Di enter itu. Iya dia. Oh, kirain Apa dia ya? Get ya? get started. Nah itu kan ada registrasi. Ya udah kita tulis tuh registrasinya. Ini mah ya. Username. Username-nya, terus passwordnya. Dia bentuknya link kan? Iya, Get started. get started. Oh, asentan AdSense camp.com.